Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Cynthia dan teman saya Indah Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas makalah kami tentang kajian isu-isu kontemporer, pluralisme, terorisme, fundamentalisme, liberalisme, radikalisme, gender, dan ekonomi syariah. Baik, pertama-tama yang akan kita bahas adalah apa itu isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah isu-isu yang berkembang sekitar tahun 1960-an saat terjadinya Perang Dingin. Isu-isu kontemporer merupakan transformasi yang lahir sebagai ancaman pada saat Perang Dingin berakhir dan bisa dikatakan sebagai ancaman global yang bertransformasi menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu terorisme, liberalisme, radikalisme, dan lain-lain. Isu kontemporer yang pertama adalah pluralisme. Pluralisme ini merupakan sebuah paham atau pandangan hidup yang mengakui sekaligus menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman yang ada di dalam sebuah kelompok masyarakat. Kemajemukan serta keanekaragaman dalam hal ini bermaksud dilihat dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, serta yang lainnya. Yang kedua adalah terorisme. Terorisme ini menurut bahasa adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan goncangan keamanan, pertumpahan darah, kerusakan harta, atau perlampauan batas dengan berbagai bentuknya. Isu yang ketiga ada fundamentalisme. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas. Karenanya kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini itu sering kali berbenturan dengan kelompok-kelompok yang lain, bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Isu selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi atau pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indah Lestari. Yang kelima, liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Dan di bawah ini adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari 3 nilai dasar liberalisme. Yang pertama, kesempatan yang sama. Yang kedua, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Maka, dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan, di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. Kedua, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, berjalannya hukum atau the rule of law. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Dan yang keempat yaitu dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Keenam, gender. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang.
baik laki-laki maupun perempuan. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin dihubungkan dengan sifat laki-laki seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminin dihubungkan dengan sifat perempuan seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Bagaimana satu kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain dan juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Identitas gender merupakan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Pada kasus transgender, bisa saja seorang laki-laki memandang dan menganggap dirinya adalah seorang perempuan, atau sebaliknya. Tidak hanya itu, ada juga yang dinamakan ekspresi gender. Ini merupakan bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya, baik dalam hal perilaku, pakaian, suara, ataupun potongan rambut sesuai dengan jenis kelaminnya atau tidak. Yang terakhir, yang ketujuh, ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme. Sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Ciri khas ekonomi syariah yaitu tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Quran dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Kemudian kesatuan atau disebut dengan unity. Selanjutnya keseimbangan atau disebut dengan equilibrium. Kemudian kebebasan disebut dengan free will. Yang keempat, tanggung jawab atau disebut dengan responsibility. Selanjutnya, manusia sebagai wakil khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia adalah kepercayaannya di bumi.